Selamat datang guys di channel cerita novel yang keren abis. Kita lanjutkan ceritanya yang makin seru. Chapter 1236. Pada saat ini, semua orang menatap wajah Qin Chen. Jika Qin Chen mengenali elisir dan mengurutkan elisir secara artistik, mereka hanya sedikit terkejut. Tapi sekarang, sikap semua orang terhadap Qin Chen telah menjadi bermartabat. Putra ini berani secara terbuka melakukan pemeriksaan Raja Obat, tidak sombong, tetapi memiliki kemampuan. Hal pertama yang dilakukan Qin Chen adalah memanaskan kuali untuk menaikkan tungku ke kondisi yang paling cocok untuk pemurnian. Setelah sekitar 10 napas, kuali panas selesai, dan Qin Chen memulai pemurnian formal. Bersenandung. Tangannya gemetar dengan cepat, dan dia melihat ramuan ajaib itu terbang ke dalam kuali seperti ratusan perahu yang bersaing untuk mendapatkan arus. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang terpesona. Mereka hanya bisa melihat ilusi yang lewat, dan banyak obat ajaib telah masuk ke tungku satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa merespons sepenuhnya. Setelah pil dimasukkan ke dalam tungku, langkah selanjutnya adalah memurnikan kekuatan obat. Secara alami, orang-orang terkejut dengan teknik yang menakjubkan. Beberapa orang terkejut. Satu demi satu gas obat yang luar biasa dari pori-pori di sebelah tungku, dan beberapa kotoran terus-menerus dibedakan, keluar dari residu putih muda, dan kemudian dalam nyala api yang kuat, dibakar menjadi abu. Di sekitar tungku, bahkan membentuk penghalang gas obat ringan. Ini adalah kinerja obat yang telah dimurnikan secara ekstrim, dan juga menarik teriakan kejutan. Beberapa saat kemudian, semua elisir dimurnikan dan akan memasuki mata rantai terpenting, alkimia. Kecepatan ini secara alami membangkitkan seruan orang. Apoteker normal tidak bisa turun dalam waktu setengah jam dari menyortir elisir ke pemurnian. Namun, kungfu Qin Chen, yang kurang dari setengah kolom dupa, telah berakhir. Itu setidaknya beberapa kali lebih cepat dari Raja Obat normal, membuat semua orang pusing dan kaget. Namun, bagian depan hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan persiapan, dan yang paling penting adalah alkimia. Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil, Anda tidak dapat membuatnya. Jika Anda tidak dapat membuatnya, semuanya akan kosong. Konsentrasi Qin Chen tenang, seluruh orang menjadi lebih serius. Kekuatan nyata dalam tubuh tiba-tiba mendesak, mengalir ke api iblis teratai hijau. Boom, nyala api yang awalnya ringan tiba-tiba meledak. Jika Anda perhatikan baik-baik, kecepatan pembakaran 9 api besar telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Panas yang mengerikan menghilang, yang cukup untuk membakar Raja Wu 7 tingkat biasa menjadi abu dalam sekejap. Api berkobar dan api berkobar. Benarkah pada awalnya ada api yang begitu dahsyat, sehingga kamu tidak bisa mengendalikannya? Ya, itu akan meledak dalam beberapa menit. Banyak dari mereka tidak tahan dengan kemampuan pemurnian dan pemurnian. Jika nyala api didorong ke tingkat yang begitu ganas, itu tidak akan merusak obat di dalamnya. Reaksi pil harus bertahap dan teratur. Bahkan seorang apoteker tingkat rendah tahu kebenaran ini. Sebaliknya, Qin Chen yang dinilai di sini tidak mengikuti rutinitas ini. Bisakah pihak lain benar-benar lulus ujian? Ini bukan untuk bersenang-senang, bukan. 10 tetua yang kuat di lapangan juga menatap Qin Chen dengan hati-hati, berharap untuk melihat pencapaian Qin Chen dalam alkimia, tetapi saat ini, mata mereka penuh kekecewaan. Saya pikir Qin Chen agresif dan percaya diri, tetapi saya benar-benar berpikir dia sedikit yakin, tetapi saya tidak berharap dia hanya mencoba untuk berani. Sayangnya, pihak lain hanyalah seorang pria muda. Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan padanya? Itu lucu. Hahaha. Wei Jinrou bahkan menyeringai dan menyeringai. Dia benar-benar ketakutan barusan. Dia tidak berharap untuk mengungkapkan penampilan aslinya begitu cepat. Api masih kuat, dan panas yang mengerikan membuat 10 tetua yang kuat di sekitarnya berkeringat di alis mereka, dan udara di atas kompor terdistorsi oleh transpirasi. 1 dupa, 2 dupa, 3 dupa, waktu berlalu. Kenapa?
Sudah berapa lama sejak tungku meledak? Ya, setidaknya 3 jam. Haruskah itu meledak? Apakah ada harapan untuk sukses? Tidak mungkin. Saya kira reaksi di dalam pasti kacau, tetapi belum mencapai titik kritis. Cepat atau lambat, tungku akan meledak, dan sekarang bertahan. Saya hanya tidak mau mengaku kalah. Hei, itu tidak akan berantakan. Orang-orang banyak berdiskusi, Wei Jinhou hanya tertawa, pil Pinwang sangat mudah untuk disempurnakan. Apakah Anda tidak melihat bahwa gas obat tradisional Tiongkok dari kompor dan tidak bisa padam? Itu pasti kegagalan Qin Chen untuk waktu yang lama, tetapi dia menolak untuk mengakui kekalahan atau menyerah. Ada lagi dupa. Penatua Huang Fu, apa yang harus saya lakukan? Seseorang meminta Huang Funan untuk instruksi. Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa membuat pil raja selama sehari semalam. Sekarang tinggal beberapa saat lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah tidak mungkin untuk menghentikannya? Huang Funan mendengus. Pria itu mengobrol dan tertawa. Semua orang tahu bahwa Qin Chen telah gagal. Mengapa menyia-nyiakan perasaan semua orang? Semua orang juga menguap. Menurut pendapat mereka, Qin Chen pasti gagal. Apakah Anda tidak melihat bahwa tidak ada reaksi di tungku untuk waktu yang lama? Elisir, yang sudah menjadi pil yang sangat mengerikan. Saat pemurnian, semua jenis kekuatan obat menghilang, cukup untuk membentuk fluktuasi yang relatif besar. Bagaimana bisa sepi seperti sekarang? Menunda, terus menunda, tetapi tidak peduli berapa banyak Anda menunda, Anda akan mati. Wei Jinhou menyipitkan matanya dan menjadi semakin dingin di hatinya. Tidak hanya dia, tetapi lebih dari 90% apoteker di lapangan, telah memutuskan bahwa pemurnian Qin Chen telah gagal. Sebatang dupa. 2 batang dupa. Qin Chen masih menyempurnakan obat, banyak orang tertidur lelap. Tapi Qin Chen masih memperbaiki, seolah-olah pemurnian tidak gagal. Apakah anak ini terlalu baik untuk berpura-pura? Orang-orang terdiam, idiot dapat melihat bahwa tidak ada reaksi di tungku, dia terus memperbaiki model palsu, apakah itu benar-benar mendidih sehari semalam? Jika saya tidak ingin melihat akhir Qin Chen, saya khawatir kebanyakan orang sudah pergi. Tetapi pada saat ini, Qin Chen, yang telah lama menyempurnakan, akhirnya mengubah posturnya. Dia berbalik ke kompor, dan ki asli antara langit dan bumi segera dimasukkan ke dalam tungku, seperti air penghisap ikan paus. Ki murni yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi yang terkondensasi menjadi gelombang putih terus-menerus diserap oleh pori-pori tungku. Ini jelas merupakan pembentukan pil yang kuat, semacam inspirasi untuk ki nyata dari langit dan bumi, meningkatkan kekuatan obat internal pil. Menggunakan esensi langit dan bumi untuk menetralisir kekuatan berbagai jenis ramuan, dan akhirnya mencapai efek yang menakjubkan. Dan adegan semacam ini, umumnya hanya akan digunakan saat menyempurnakan pil raja di langit. Jadi, melihat peninggian ki sejati langit dan bumi, serta teknik terampil dan anggun Qin Chen, semua apoteker bangun satu demi satu, dan kulit kepala mereka mati rasa karena terkejut. Bocah itu benar-benar menyempurnakan pil raja. Chapter 1237 Aku akan pergi. Apalagi, itu belum meledak selama setengah hari. Sebaliknya, esensi dari esensi obat telah disempurnakan, yang telah menarik visi paling penting dari surga dan bumi, dan udara nyata telah mengalir kembali. Ini menunjukkan bahwa debu Qin lancar dan sukses sampai sekarang. Ini menakjubkan. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Di hati semua orang, pil pemurnian dapat dikatakan 100 mil, setengah 90. Sebelum saat terakhir dan Cheng, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia berhasil atau tidak. Setiap kesalahan dalam tautan apapun akan menyebabkan kegagalan fatal. Terlebih lagi, mereka semua menarik penglihatan langit dan bumi, menunjukkan bahwa integrasi pil itu sempurna. Namun, karena kesempurnaan, semua bahan memiliki interaksi dan resonansi yang paling cocok.
Tampaknya mereka akan berhasil, tetapi pada kenyataannya, itu adalah kesalahan dan mereka semua kalah. Tetapi pada titik ini, Qin Chen sangat santai. Dia adalah Raja dan Dao. Level berapa dia di kehidupan sebelumnya? Kaisar. Sebagai penatua kehormatan dan pavilion, dia adalah talenta terbaik dan master dan Dao dalam seni bela diri. Ketika dia sampai pada tahap membangkitkan penglihatan langit dan bumi, dia pada dasarnya aman. Lebih dari 90% apoteker mungkin membuat kesalahan dalam langkah ini, tetapi dalam kasus Qin Chen, kemungkinannya adalah 0. Dia bebas berbuat, 10 jari pintar, jika bermain piano, itu disebut santai, itu disebut fasih. Tapi dia tidak biasa, tetapi semangat yang lebih halus, seluruh orang terintegrasi secara menyeluruh ke dalam pembentukan pil. Tutup atau bahkan tutup mata Anda. Ada jantung berdebar-debar, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang apoteker kekaisaran, dan mudah untuk memperbaiki uang dan kelas 7. Tetapi pada saat ini, sebagai seorang pria di dunia, hatinya lebih tersentuh, seolah-olah dia telah disublimasikan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia membuat alkimia demi alkimia. Dalam kehidupan ini, dia samar-samar merasa bahwa ramuan itu benar-benar memiliki roh. Apa yang disebut alkimia sebenarnya adalah membiarkan roh dalam obat ajaib menyatu satu sama lain. Di masa lalu, dia dipaksa untuk mengontrol sifat obat ajaib dan membuatnya bergabung dengan paksa. Tapi sekarang, dia tiba-tiba terbangun. Sebenarnya, memurnikan obat adalah proses alami, sesuai dengan jalan surga. Peran yang dimainkan apoteker bukan untuk memimpin, tetapi menjadi media. Hal ini untuk membimbing dan membimbing semua jenis properti. Dengan cara ini, secara alami akan mengarah pada penglihatan langit dan bumi. Ini adalah resonansi antara langit dan bumi. Langit dan bumi berpartisipasi dalam reaksi pil. Ledakan. Dalam pikiran Qin Chen, ada cahaya terang naik dari langit, sudut mulutnya menggambarkan senyuman. Awalnya, ini hanya sertifikasi Raja Obat biasa, tetapi tiba-tiba, itu membuat Qin Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pemahaman dan Dao, dan mendapatkan permainan spiritual. Dia duduk bersila dan tangannya bergerak mengikuti angin, seolah-olah dia telah berhenti memurnikan, dan seolah-olah dia telah menyatu dengan pemurnian. Halo, halo, halo. Apa mataku yang silau? Kenapa aku melihatnya menutup matanya barusan? Ya, aku juga melihatnya. Hapus, apakah orang ini aneh? Dia sangat ceroboh dalam memurnikan obat uang pindan. Sial, aku duduk sekarang. Kakak laki-laki, kamu sedang memperbaiki ramuan, dan pada saat yang paling kritis, bagaimana kamu tiba-tiba beristirahat? Mereka sangat terkejut sehingga mereka benar-benar ketakutan. Namun, Qin Chen menutup telinga dan sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Gerakannya yang mempesona lebih sedikit, dan keseluruhan orang itu lebih sederhana dan alami. Wajah Wei Jinhou muram, dan dia merasa semakin buruk di hatinya. Dia ragu apakah Qin Chen benar-benar bisa memperbaiki dengan sukses. Raja Obat berusia 20 tahun, ini terlalu mengerikan. Akhirnya, setengah jam lagi berlalu. Ledakan. Awan roh tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Tanpa tanda apapun, sejumlah besar ki sejati surga dan bumi mengalir turun dan menutupi tungku di depan Qin Chen. Ini akhirnya, sesepuh Huang Fu tidak bisa berhenti dan berdiri. Ini adalah penuangan ki surga dan bumi yang sebenarnya, yang dengan jelas mewakili pil yang disempurnakan oleh Qin Chen, yang telah diakui oleh langit dan bumi, dan telah menghasilkan penglihatan langit dan bumi. Dia berasal dari Dan Pavilion Wuyu. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, hanya 8 pil tingkat kekaisaran yang bisa menghasilkan penglihatan langit dan bumi. Tapi sekarang, ketika Qin Chen memurnikan pil King Hong, dia juga menyebabkan penglihatan. Betapa menakjubkan. Selama dapat menahan penuangan ki asli dari langit dan bumi, pil yang disempurnakan oleh Qin Chen jelas merupakan tingkat atas King Hong dan Pak. Tiba-tiba,
Suara ledakan terdengar. Di bawah penuangan sejumlah besar ki asli dari langit dan bumi, Tungku tidak tahan dan putus. Gagal. Mereka semua terpesona dan kaget melihat Tungku itu meledak. Dan Jiao Changlao dan yang lainnya lebih cemas. Tidak mudah untuk dimurnikan. Ketika sampai pada intinya, itu gagal. Bagus. Wei Jinhou bersemangat untuk mengepalkan tinjunya dan berteriak. Dia berkeringat, tetapi dia sangat gembira saat ini. Pada saat yang sama, ada 120 kehati-hatian di hati saya. Saya harus membasmi Qin Chen sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu dia menjadi raja kedokteran, dia akan hancur. Namun, ekspresi semua orang berubah di detik berikutnya. Meskipun Tungku itu rusak, 3 pil bangkit dari Tungku yang rusak, dan sinar matahari sangat terang sehingga mereka tampaknya memiliki sayap untuk melarikan diri. Sinar jalan bermekaran, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Sukses, sukses. Semua orang terkejut, yang benar-benar tidak terduga, dan wajah beberapa orang Wei Jinhou juga tiba-tiba menjadi jelek tak tertandingi. Mereka menyadari bahwa akan ada lawan yang mengerikan. Qin Chen membuka tangannya dan menggenggam 3 pil terbang. Dalam gelombang yuan nyata, dia berhenti di telapak tangannya. Dengan senyum di wajahnya, dia melemparkan ramuan itu ke Huang Fu yang lebih tua, dan berkata dengan lemah, "Tolong periksa." Tiba-tiba, ada banyak raja obat di sekitar. Ini benar-benar King Hongdan. Ini benar-benar disempurnakan oleh bocah ini. Tunggu, kamu tidak hanya obat yang disempurnakan, tetapi juga obat yang disempurnakan. Hist, raja obat berusia 20 tahun, apakah ini mungkin? Kapan kota Dandao kita memiliki apoteker yang begitu berbakat? Raja obat sangat terkejut sehingga ekspresi wajahnya seperti neraka. Qin Chen tidak hanya menyempurnakan Hongdan hijau, tetapi juga ditutupi dengan pola dan. Jelas bahwa itu setidaknya dari tingkat atas, dan kemungkinan besar itu adalah kelas khusus. Seorang apoteker berusia 20 tahun, secara langsung menyempurnakan King Hongdan kelas 1. Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Tidak, itu tidak istimewa, tidak apa-apa. Penatua Huang Fu terkejut melihat pil di tangannya, tiba-tiba meledak di matanya. Tidak ada kekurangan. Ya. Penatua Huang Fu mengangguk, seperti yang kita semua tahu, pil yang sama dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, inferior, medium, superior dan super grade sesuai dengan tingkat integrasi obat. Tetapi pada kenyataannya, ada ranah di atas level khusus, yang adalah, tidak ada kekurangan. Dengan pandangan bermartabat, dia berkata, yang disebut, tidak kekurangan, berarti bahwa semua sifat obat ajaib sepenuhnya diberikan untuk membentuk bentuk sempurna dari pola dan. Ini adalah semacam batas dan dao. Sejauh ini seperti yang saya tahu, pada dasarnya tidak mungkin, bahkan apoteker kekaisaran untuk memperbaiki Wang dan kelas 7. Apa? Orang-orang lebih terkejut, tidak kekurangan pil. Chapter 1238 Qin Chen juga mengangguk. Tidak ada kekurangan dari ranah ini. Namun, itu terlalu sedikit. Seorang apoteker mungkin tidak dapat menghasilkan tungku pil tanpa cacat sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengetahui level ini. Faktanya, bahkan jika Qin Chen adalah seorang apoteker kekaisaran kelas 9 di kehidupan sebelumnya, berapa kali dia memperbaiki pil tanpa melewatkannya sangat sedikit. Sebelumnya, jika dia tidak ditransformasikan dan disublimasikan dalam proses pemurnian, dia mungkin tidak akan bisa memurnikan semua pil. Elder Huang Fu, saya tidak tahu apakah saya telah lulus ujian raja kedokteran. Menginterupsi keterkejutan Huang Funan, kata Qin Chen lemah. Apakah kamu sudah lulus? Huang Funan tersenyum kecut. Jika dia berani mengatakan bahwa Qin Chen gagal lulus ujian, setelah menyebar, dia, penatua bersertifikat dari Dan Pavilion, akan diberhentikan setiap menit. Jika seorang apoteker yang dapat memurnikan Hongdan hijau tidak dapat lulus ujian Raja Obat, siapa yang masih bisa lulus? Jalan alami.
Huang Funan menganggukkan kepalanya dan kemudian menatap tetua kuat lainnya, bagaimana menurutmu? Faktanya, Huang Funan adalah penatua bersertifikat. Cukup baginya untuk mengesahkan Raja Obat. Namun, ada begitu banyak penatua sejati di pengadilan, sehingga formulir yang diperlukan masih harus diambil. King Hongdan berhasil disempurnakan dan lulus secara alami. Saya pikir itu harus dilewati. Jika dia tidak lulus, bagaimana itu bisa dianggap lulus? Semua tetua kekuatan nyata berkata satu demi satu, bercanda, bahkan sesepuh Huang Fu membuka mulutnya. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa lewat, mereka tidak akan memukul wajahnya. Terlebih lagi, penampilan Qin Chen sebelumnya benar-benar mengejutkan mereka, sehingga mereka masih sahok, tidak bisa merasakan sisa. Mendengarkan kata-kata orang-orang, wajah sesepuh Yongsheng sangat marah. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin mengajukan keberatan, itu tidak berguna. Apalagi jika dia benar-benar berani menyebutkannya, dia akan langsung dicurigai berintegritas profesional, dan akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Raja Obat baru di kota Dandao. Baru setelah Huang Funan memberikan lencana Raja Obat kepada Qin Chen, orang-orang di lapangan bereaksi. Tiba-tiba, ada suara gemuruh, dan suara itu langsung ke langit. Mereka telah menyaksikan kelahiran Raja Narkoba baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, yang paling penting adalah Raja Obat baru, yang baru berusia awal 20-an, memecahkan rekor kota Dandao yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah momen untuk menyaksikan sejarah. Di seluruh alun-alun, darah mendidih. Bagaimana masa depan Raja Obat berusia 20 tahun itu? Orang tidak bisa membayangkan, bahkan lebih dari 3 orang suci yang layak dinanti. Hahaha. Penatua tertawa penuh semangat dan bergegas dalam sekejap. Dia tersenyum pada Qin Chen dan menyeringai di telinganya. Dia hampir memeluk Qin Chen dan bersorak. Zhuo Qingfeng dan Nangong Li juga bersemangat. Mereka bergegas, dan Zhao Ruhui lebih bersemangat dari sebelumnya. Mengandalkan dia, Raja Obat berusia 20 tahun baru saja menembus Raja Obat, tetapi dibandingkan dengan Qin Chen, dia hanyalah ampas. Anak ini benar-benar berhasil. Dari mana asalmu? Orang tua yang sedih juga bergumam, wajahnya penuh kegembiraan. Ketika pemurnian Qin Chen gagal sekarang, jantungnya akan melompat ke tenggorokannya. Setelah pemurnian Qin Chen gagal, dia hanya bisa melarikan diri dari surga utara. Dia tidak akan pernah ingin bercampur di kota Dandao di masa depan, tapi sekarang liku-liku benar-benar tikungan dan blokan. Benarkah anak ini bisa menyembuhkan masalahku? Matanya berkilat, hatinya bahkan lebih bersemangat, dan seluruh tubuhnya bahkan dipenuhi lapisan merinding. Seorang pemuda mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengobati luka-lukanya. Bahkan jika orang lain terlihat luar biasa, lelaki tua itu masih penuh keraguan. Tetapi seorang Raja Obat berusia 20 tahun mengatakan bahwa dia dapat mengobati luka-lukanya, tetapi itu akan memberi orang perasaan bahwa pihak lain benar-benar dapat melakukannya. Bahkan jika kita tidak bisa melakukannya sekarang, bagaimana dengan 10 tahun kemudian? Bagaimana dengan 20 tahun kemudian? Dia terjebak di tengah tingkat ke-8 dan tidak bisa menembus puncak. Dia juga menemukan banyak Raja Obat bius di kota Dandao, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia bisa dirawat. Sekarang dia akhirnya melihat secercah harapan. Bisakah kamu tidak bersemangat? Hehe, sepertinya aku sangat kasihan pada lelaki tua dan lelaki yang beruntung itu. Aku beruntung. Ada ombak di ombak. Orang tua itu sangat bersemangat, sehingga dia tidak membuka matanya untuk tertawa, jadi dia hampir mendengus. Hanya melihat wajah yang lebih tua dan orang lain yang marah, dan mata mereka sangat jelek. Selamat datang untuk bergabung dengan kami di paviliun dan di surga utara. Huang Funan tersenyum dan dengan hangat mengundang Qin Chen, jika Anda bersedia bergabung dengan kami di paviliun dan di surga utara, saya dapat menjamin bahwa Anda akan diberi posisi sebagai penatua urusan internal terlebih dahulu.
Ini adalah bintang baru. Jika Anda meletakkannya di area belah diri, saya khawatir cabang dan pavilion besar akan berjuang untuk itu. Huang Funan pasti tidak akan melewatkannya. Kotoran. Langsung adalah penatua urusan internal. Itu terlalu berlebihan. Orang-orang terkejut. Di pavilion dan di surga utara, para tetua juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat terakhir adalah penatua urusan luar negeri. Pada dasarnya, seorang apoteker seperti Hao Ruhui dapat menjadi tetua urusan luar negeri di pavilion dan di surga utara selama dia menerobos Raja Obat. Faktanya, tetua urusan luar negeri tidak memiliki banyak kekuatan nyata. Dia hanya mengambil sumber daya dan manfaat kota Dandao, dan mempertahankan reputasi bahaya di surga utara. Dia membuat beberapa pil untuk dan ketika dia membutuhkannya. Itu milik bersama. Sebagian besar apoteker di kota Dandao, yang menerobos Ratu Obat, akan memiliki nama seperti itu. Ini juga praktik biasa. Tapi sekarang tetua Huang Funan langsung memberi Qin Chen penatua urusan internal, tetapi mereka harus terkejut. Penatua urusan internal sudah menjadi bagian dari inti dan pavilion. Dia dapat menangani beberapa kekuatan di dan pavilion dan memiliki beberapa kekuatan. Di atas penatua internal, ada penatua kekuatan nyata, yang sering menjadi Raja Obat di tengah-tengah kelas 7. Adapun penatua kekuatan nyata, ada penatua praktis seperti Huang Funan. Yang disebut tugas praktis bertanggung jawab untuk bisnis khusus tertentu. Misalnya, Huang Funan adalah penatua sertifikasi, yang bertanggung jawab atas sertifikasi. Ada penatua hukuman, logistik, personel, dan sebagainya. Sekarang Huang Funan tiba-tiba setuju untuk memberi Qin Chen seorang penatua urusan internal. Bagaimana kita tidak kaget? Artinya, selama Qin Chen menjadi raja kedokteran di pertengahan kelas 7, seorang penatua sejati akan berada dalam posisi yang baik. Tahan. Pada saat ini, Wei Jinhou tiba-tiba melangkah maju, tampak garang. Penatua Huang Fu, meskipun putra ini menerobos dan menjadi Raja Obat, dia bertengkar hebat dalam bahaya dan melukai Ben Shengvi. Haruskah dia dihukum? Bagaimana kita bisa mengeksposnya karena dia adalah Raja Obat? Dan menganugerahkan posisi dari penatua urusan internal sekaligus. Tolong juga minta tetua Huang Fu untuk membuat keputusan untuk suara tinggi murid Wei Jinhou. Alis Huang Fu berkerut saat dia pergi ke Nanton. Semua orang membicarakannya. Semua orang dikejutkan oleh berita bahwa Qin Chen lulus ujian Raja Kedokteran. Mereka lupa bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menyelesaikan konflik antara Qin Chen dan Wei Jinhou. Meskipun bakat Qin Chen luar biasa, sebelumnya, dia hanya seorang apoteker biasa, tetapi dia berani melawan putra bijak di kota Dandao. Perilaku seperti itu berdampak sangat buruk bagi masyarakat. Ya, dia berbakat, tetapi sebelum dia menjadi raja kedokteran, dia berani melawan putra Tuhan. Sekarang, begitu dia menjadi penatua urusan internal, apakah dia akan melanggar hukum dan bahkan berani melawan penatua yang sebenarnya? Nyala api ini tidak boleh diberi makan. Chapter 1238, Qin Chen, apakah ada hal seperti itu? Huang Funan mengerutkan kening. Sebagai penatua bersertifikat bahaya, ia harus menangani urusan secara tidak memihak. Jika Qin Chen telah melakukan sesuatu pada putra Jinhou tanpa alasan apapun, jika dia secara langsung mengkanonisasi Qin Chen sebagai penatua urusan dalam negeri, itu akan berdampak buruk pada dan pavilion. Qin Chen samar-samar tersenyum, kembali ke tetua Huang Fu, tidak ada masalah sama sekali. Wei Jinhou tertawa terbahak-bahak, "Nak, apakah kamu tidak berani mengakuinya sekarang? Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, tidak apa-apa. Ada banyak orang yang pernah melihat adegan ini sebelumnya." Rakyat. Wei Jinhou mencibir. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Qin Chen sekarang, tetapi dia tidak bisa membiarkan pihak lain menjadi penatua urusan internal. Dia harus meninggalkan kesan arogansi pihak lain di benak semua orang, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Beli orang lain. Qin Chen mencibir,
Saya Qin Nemoyu tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu, tetapi Anda, sebagai putra suci, mempermalukan apoteker biasa, dan tidak ada kebajikan, jangan merusak sarana, hitam dan putih, tidak tahu bagaimana orang menyukai Anda. Menjadi putra kota dan Dao. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Wei Jinhou muram. Wang Yongsheng juga berkata dengan suara dingin, "Nak, kamu tidak perlu berdalih." Ketika Wang melihat bahwa kamu melukai putra Jinhou di aula pengajaran dan agresif, banyak orang dapat bersaksi. Tidak peduli seberapa licik kamu, itu akan membuang-buang usaha. Ya. Qin Chen tertawa aneh. Penatua Huang Fu, semua tetua, Qin tahu bahwa tidak ada dasar untuk apa yang dia katakan. Namun, Qin baru saja mencatat situasi pada saat itu, dan meminta tetua Huang Fu dan semua tetua yang sebenarnya untuk memberikan keadilan kepada Qin. Qin berkata dengan suara keras. Kemudian bola kristal tiba-tiba muncul di tangannya. Adegan dari yang terjadi di aula pengajaran sebelumnya segera dan jelas disajikan di depan semua orang di alun-alun. Apa yang terjadi di ruang kuliah saat itu sangat jelas terlihat. Misalnya, di awal kegagalan Zhao Ruhui dalam pemurnian, Wei Jinhou pertama membantu dengan niat baik, tetapi ketika dia mengetahui bahwa reaksinya tidak dapat dikendalikan dan Tunku akan meledak, dia langsung melemparkan adegan itu. Semua orang melarikan diri. Ada juga gambar Wei Jinhou datang ke Qin Chen dengan profil tinggi setelah perawatan Qin Chen, dan dia ingin membuat Qin Chen tunduk padanya dan berada di bawah komandonya. Qin Chen tidak setuju, menunjukkan wajah ganas untuk kenyamanan dan meminta bawahannya untuk menyerang Qin Chen. Dalam gambar bola kristal, sikap arogan Wei Jinhou terungkap secara sekilas. Kesombongan yang menyertainya makmur, dan orang yang menentangnya mati membuat wajah semua orang membiru. Qin Chen mencibir dan berkata, "Putra Jinhou, apakah ini kejahatan Qin Yang, terlepas dari status Anda sebagai apoteker, melawan Anda?" Ketika dia melangkah maju, dia merasa kedinginan dan berkata, "Saya ingin bertanya kepada putra Jinhou, Tuan Zhao Ruhui, siapa Raja Obat yang baru dalam bahaya? Meskipun dia belum menjadi penatua, dia juga obatnya. Raja Pavilion dan kami. Apakah dia begitu dihina oleh Anda? Selain itu, jika Anda harus mematuhi Qin, Anda akan melawan dan membunuhnya. Jika Qin tidak, Anda akan dibunuh di ruang kuliah oleh Anda jika Anda tidak dilindungi oleh orang tua yang penuh kasih sayang di sekitarnya. Setelah kamu dikalahkan oleh Qin, kamu memulai sebuah hubungan dan meminta sesepuh Huang dan orang lain di bawah komando tuanmu untuk menekan Qin. Apakah ini cara berurusan dengan putra dan pavilion di surga utara? Jika Anda mengambil bagian dalam pengajaran Master Zhao Ruhui, Anda tidak memecahkan masalah alkimia untuk Master. Sebaliknya, Anda ingin pamer untuk diri sendiri dan merusak ajaran Master Zhao Ruhui. Ini tidak manusiawi. Sebagai Raja Kedokteran, Anda tahu bahwa pemurnian pil Fei Suet telah gagal dan ledakan Tunku akan menyebabkan konsekuensi besar, tetapi ketika bahaya datang, Anda hanya peduli dengan pelarian Anda sendiri, terlepas dari hidup dan mati banyak orang. Apoteker di lapangan, yang tidak adil. Jika kamu melihat kekuatan Qin luar biasa, kamu akan memaksanya untuk merekrutnya. Jika kamu gagal melakukannya, kamu akan membunuhnya, terlepas dari kepentingan dan pavilion di surga utara. Ini adalah ketidaksetiaan. Tuan Zhao Ruhui, sebagai Raja Obat Dange, telah memberikan banyak kontribusi ke pavilion Dange, dan dia memiliki hati dunia. Dia memberi kuliah di ruang kuliah di depan umum, tetapi Anda menyalahgunakan dengan ceroboh karena keinginan egois Anda. Ini tidak berbakti. Bagaimana orang sepertimu, yang tidak setia, tidak berbakti, dan tidak adil, bisa menjadi putra kota dan Dao? Qin Chen, satu kalimat pada satu waktu, membentak dan bertanya, menunjuk langsung ke niat aslinya. Kamu. Keringat dingin dahi Wei Jinhou tiba-tiba keluar, marah pada debu Qin. "Nak, kamu berani menjebakku." Bang.
Qin Chen mencibir dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dia menerbangkan Wei Jinhou keluar. Kemudian dia mencibir, membingkai Anda. Bahkan jika Anda pantas mendapatkan ben lebih sedikit. Penatua Huang Fu, Anda semua dapat melihat bahwa alasan mengapa Qin memulai pekerjaannya sebelumnya adalah karena Wei Jinhou ingin membunuh murid-muridnya. Pada saat itu, meskipun Qin belum melakukannya. Lulus ujian Raja Obat, dia juga seorang apoteker kelas 6. Dilihat dari penampilannya, jelas bahwa hal seperti itu terjadi lebih dari sekali. Apakah bahaya di daerah Tianyu Utara tempat untuk menyembunyikan kotoran? Qin Debu suara Hong berkata, marah, lihat penghinaan Wei Jinhou, mata jijik. Orang-orang mulai membicarakannya. Semua yang terekam dalam bola kristal juga membuat kami memahami asal mula dan perkembangan materi. Satu persatu, mereka memandang Wei Jinhou dengan ketidakpuasan. Memang, Wei Jinhou melakukan terlalu banyak kali ini, karena dia adalah putra Tuhan, dan dia tidak memperhatikan apoteker lain sama sekali. Wei Jinhou, apa lagi yang bisa kamu katakan? Wajah Huang Funan sangat pucat, dan dia menatap Wei Jinhou dengan dingin. Penatua Huang Fu. Wang Yongsheng berkata dengan tergesa-gesa, pasti ada kesalahpahaman di dalamnya. Dalam hati adalah Wei Jinhou memarahi anjing berdarah. Wei Jinhou sebenarnya bahkan Debu Qin diam-diam merekam bola kristal hal-hal yang tidak tahu, air otak. Saya harap Anda ada hubungannya dengan masalah ini. Huang Funan mendengus dingin, saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Pavilion. Kemudian, Anda dapat memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Tuan. Ketika saya menantikan wajah lama saya akan sangat jelek. Begitu Tuhan tahu tentang ini, posisi Wei Jinhou di benaknya pasti akan jatuh. Wei Jinhou bukan satu-satunya orang suci di kota Dandao. Selain Wei Jinhou, ada kamu Hua Qing dan 11 Aoling. Keduanya memiliki wakil pemimpin kabinet di belakang mereka. Begitu Wei Jinhou kehilangan kekuasaan, mereka pasti akan mengejar Wei Jinhou dengan kemenangan, dan Wei Jinhou harus dikalahkan. Raja Pengobatan Dinasti Qin, saya akan menangani masalah ini secara alami di pavilion dan karena ini bukan kesalahan Raja Pengobatan Qin, saya ingin tahu apakah posisi penatua dapat diterima oleh Raja Pengobatan Qin. Huang Funan, lihat di sini. Tampaknya Huang Funan berulang kali melamar tetua urusan internal ini. Dapat dilihat bahwa dia sangat optimis tentang Qin Chen, dan banyak apoteker di lapangan iri padanya. Urusan internal penatua, ini adalah impian seumur hidup sebagian besar apoteker. Maaf. Saya tidak bisa menerima posisi tetua yang ditolak Qin Chen tanpa ragu-ragu. Chapter 1240, Sial, katakan saja tidak. Ini adalah penatua urusan internal. Apakah anak ini gila? Semua orang begitu bodoh sehingga mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Apa kamu yakin? Wajah Huang Funan sulit dilihat, dan bertanya dengan mata menyipit. Dia memberi pihak lain posisi penatua urusan internal, yang merupakan otoritas tertingginya. Posisi penatua kekuatan yang sebenarnya tidak dapat diberikan olehnya sebagai penatua bersertifikat. Entah dia diberikan oleh kepala kabinet sendiri atau pertemuan presbiterian diadakan. Saya pikir Qin Chen akan menerimanya dengan mudah, tetapi siapa yang mengira dia akan menolak begitu saja. Ini bukan untuk memberinya muka. Bahkan, jika bakat putra ini lebih tinggi dan dia tidak ingin bergabung dengan pavilion dan saya, mengapa saya harus memberinya wajah? Huang Funan mendengus dingin, dan hatinya sangat tidak puas. Qin Chen jelas bukan anggota pavilion dan di surga utara, tetapi datang ke kota Dandao-nya. Pertama, dia bertarung melawan Wei Jinhou di pavilion dan kemudian berhasil dipromosikan menjadi Raja Pengobatan di depan begitu banyak orang. Dia memukul wajah putra kota Dandao. Akhirnya, dia tidak mau bergabung dengan kota Dandao. Bahkan jika Huang Funan memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa tidak marah saat ini.
Dia menyukai Qin Chen dan tidak puas dengan Wei Jinhou karena bakatnya yang luar biasa. Namun, jika Qin Chen tidak ingin bergabung dengannya di pavilion dan di surga utara, mengapa dia harus menumbuhkan ambisinya dan menghancurkan prestisenya? Di satu sisi, Jiao Tua menjadi cemas. Dia bisa melihat bahwa Huang Funan yang lebih tua benar-benar marah. Namun, Wang Yongsheng dan Wei Jinhou sangat senang. Qin sangat sombong. Semua orang tahu bahwa Huang Funan adalah orang yang sangat protektif. Jika Qin Chen setuju untuk bergabung dengan pavilion dan di surga utara, dia mungkin akan memberinya kesempatan untuk memulai, tetapi siapa yang mengira Qin Chen menolaknya? Ini seperti membunuh diri sendiri. Menghadapi suasana aneh di lapangan, Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Penatua Huang Fu, ini adalah jabatan penatua yang bertanggung jawab atas urusan internal. Qin benar-benar tidak menginginkannya, tetapi Qin ingin meminta penatua Huang Fu untuk posisi lain. Pekerjaan lain. Huang Funan, yang bersiap untuk menerbitkan, tercengang, posisi apa?" Kata demi kata, Qin Chen berkata, "Saya ingin menjadi orang suci." Ledakan. Seluruh alun-alun benar-benar gempar. Tidak heran bocah ini tidak mau menerima posisi penatua urusan internal. Dia ingin menjadi putra suci kota Dandao. Ini sangat ambisius. Meskipun tetua urusan internal sangat kuat, dia masih bisa bertanggung jawab atas beberapa hal di pavilion dan. Namun, ruang promosi penatua urusan internal adalah untuk dipindahkan ke penatua kekuasaan dan penatua pos yang sebenarnya, dan ia dapat menjadi wakil pemimpin kabinet kota Dandao di masa depan. Kelihatannya mengesankan, tapi tidak sebagus putranya. Mengapa? Kenapa tidak? Nak, apa itu anak? Itu dilatih ke arah pewaris kota Dandao. Setelah menonjol, diharapkan menjadi penguasa kota Dandao di masa depan. Ini jauh lebih kuat daripada penatua urusan internal apapun. Tanpa melihat putra Wei Jinhou, dia bukan apa-apa. Dia tidak bertanggung jawab atas bisnis di dan pavilion. Namun, dia berani memarahi Hao Ruhui, penatua urusan luar negeri masa depan, sesuka hati. Atas dasar apa? Dengan identitas putranya. Bahkan jika perjuangan untuk satu-satunya putra gagal di masa depan, tidak sulit untuk secara langsung melayani sebagai penatua sejati. Dapatkah Anda melihat anak Tuhan? Apakah reputasi seperti itu dapat Anda lakukan jika Anda mau? Jika orang lain mengatakan itu, dia akan dibunuh oleh apoteker yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Bahkan jika dia tidak bisa, semua orang akan tenggelam dengan seteguk air liur. Tapi Qin Chen berkata begitu, orang tidak puas, sebaliknya, ada rasa layak. Mengapa? Kuat. Wei Jinhou dan 3 orang suci besar lainnya adalah Raja Obat Bius yang menerobos di usia 30-an. Mereka semua bisa menjadi orang suci di kota Dandao. Sekarang Qin Chen baru berusia 20 tahun, dan dia sudah menjadi Raja Obat kelas 7. Siapa yang bisa membandingkan kondisi sulit seperti itu? Huang Funan juga pusing. Dia berpikir bahwa pihak lain tidak memandangnya. Namun, dia tidak tahu bahwa ambisi pihak lain bahkan lebih besar. Dia ingin menjadi penerus kota Dandao-nya. Elder Huang Fu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Putra ini tidak diketahui asalnya. Bagaimana dia bisa menjadi putra dan pavilion sesuka hati? Wang Yongsheng langsung melompat keluar dan berkata dengan marah. Jika Qin Chen menjadi putra kaisar, bukankah tekanan persaingan Wei Jinhou akan lebih besar lagi? Tidak, itu tidak bisa terjadi. Para tetua lainnya yang belum berbicara sebelumnya semuanya angkat bicara. Penatua Huang Fu, putra suci adalah masalah yang sangat penting. Saya khawatir kita tidak dapat menambah atau menguranginya sesuka hati. Ya, putranya adalah penerus masa depan kota Dandao kita. Dia tidak hanya memperhatikan bakat, tetapi juga harus dapat diandalkan. Bagaimana dia bisa diangkat atau diberhentikan sesuka hati? Tolong pikirkan lagi, sesepuh Huang Fu. Orang-orang, kata Anda, saya katakan,
Makna keseluruhannya adalah satu, tidak ingin membiarkan Qin Chen ketika putranya. Adapun alasannya sangat sederhana, mereka adalah penatua kekuatan sebenarnya dari Dan Pavilion, saat ini, pada dasarnya telah berdiri di posisi itu, setiap orang diam-diam mendukung setidaknya satu putra. Jika Qin Chen ditambahkan, apakah itu tidak membuat putra yang mereka dukung menjadi pesaing? Huang Funan tidak berbicara. Dia hanya menatap Qin Chen untuk waktu yang lama dan berkata dengan serius, apakah kamu yakin ingin menjadi putra kota Dandao? Tentu, aku tidak menginginkan apapun selain putranya. Bagus. Huang Funan minum dan menunjukkan penghargaannya, saya tahu apa yang Anda inginkan. Namun, putra Tuhan sangat penting. Sejauh yang saya ketahui, saya tidak dapat menjadikan Anda putra Tuhan. Namun, saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi hari ini. Tidak peduli apa hasilnya, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Tidak masalah. Qin Chen berkata dengan senyum tipis. Di mana Anda tinggal saat ini? Bagaimana saya bisa memberitahu Anda? Tanya Huang Funan. Bahkan, di posisi Huang Funan, tidak ada kesulitan untuk menemukan Qin Chen di kota Dandao. Dia mengatakan ini, jelas menempatkan debu Qin dalam posisi yang sama dengan dirinya sendiri. Lagi pula, seorang jenius seperti Qin Chen tentu tidak ingin keberadaannya dipantau oleh orang-orang di Dan Pavilion sepanjang waktu. Raja kedokteran dan Zhuo dari Qin hanya perlu memberitahu Kaisar Zhuo saat ini. Qin Kendao. Zhuo Youwang. Huang Funan bingung. Generasi muda Zhuo Qingfeng adalah murid Raja Obat Suanyi, dan tetua Jiao Jialiang adalah saudara senior Zhuo. Zhuo dilepaskan ke surga utara oleh Yang Mulia Dan. Kali ini, dia kembali untuk autentikasi dan bertemu tuannya dengan jalan. Zhuo Qingfeng membungkuk dengan tergesa-gesa. Apakah Anda seorang murid Suanyi? Zhuo Qingfeng, saya ingat. Tampaknya ada orang nomor satu seperti itu. Dulu Anda karena. Huang Funan sepertinya memikirkan sesuatu, suara itu tiba-tiba berhenti, langsung tertawa, bagus, aku mengerti. Awalnya, saya pikir Qin Chen tidak tahu dari mana dia berasal. Tanpa diduga, dia ada hubungannya dengan Raja Obat Suanyi. Dengan cara ini, itu lebih baik. Tolong tunggu kabar dariku. Penatua Huang Fu tidak berbicara omong kosong. Dia meninggalkan alun-alun secara langsung dan jelas pergi untuk melapor. Chapter 1241, Ayo pergi. Qin Chen dan mereka terlalu malas untuk terus tinggal. Sekelompok orang juga meninggalkan alun-alun. Sebelum pergi, Qin Chen memandang Wei Jinhou dengan jijik. Penghinaan di matanya membuatnya hampir muntah darah. Sialan, jika kamu tidak membunuh putra ini, kamu tidak akan menjadi laki-laki. Wei Jinhou menggertakkan giginya dan meraung di dalam hatinya, dan wajahnya ganas. Jinhou, tenanglah. Melihat wajah Yongsheng, dia berkata, ini bukan waktunya untuk memikirkan balas dendam. Saya tidak menyangka Suanyi dapat menemukan penolong seperti itu. Ayo pergi dan temui Master Kangge bersama saya segera. Sepertinya kita harus memikirkannya. Itu untuk waktu yang lama. Wang Yongsheng sangat jelas bahwa sekarang masalah telah mencapai pemimpin pavilion, itu bukan masalah saling membunuh dengan santai. Bagaimana menghadapi Qin Chen membutuhkan perencanaan yang matang, dan jangan pernah impulsif. Segera setelah Wang Yongsheng dan yang lainnya pergi, banyak penonton kehilangan minat dan pergi satu demi satu dalam diskusi. Di atas menara Dange, seorang pria dan seorang wanita, dua orang muda dan setengah baya berusia 30-an berdiri di peron di luar dan pavilion, menatap alun-alun tidak jauh. Pakaian mereka sederhana dan sederhana, tetapi momentum mereka membuat orang merasa luar biasa. Menarik, ini sangat menarik. Aku tidak menyangka Wei Jinhou akan jatuh sebesar ini kali ini. Pria itu berkata sambil tersenyum, wajahnya anggun, seperti seorang sarjana. Wei Jinhou selalu arogan. Masuk akal untuk jatuh seperti itu. Wanita itu menyeringai, suaranya jauh.
Dengan sifat Wei Jinhou, aku khawatir itu tidak akan berakhir seperti ini. Anak laki-laki itu sebenarnya ingin menjadi putra pavilion dan kami. Hehe, itu nada yang besar. Apakah Anda benar-benar berpikir putra Tuhan begitu mudah untuk menjadi pria itu mencibir, matanya meremehkan. Jangan gegabah. Bocah itu punya 2 kuas. Kamu bisa jamin kamu bisa menghaluskan Hong dan hijau sekarang. Wanita itu memiliki wajah yang bermartabat. Wajah pria itu tenggelam, tetapi segera, dia terkekeh lagi, biarkan Wei Jinhou bermain dengannya dulu. Lebih baik bagi mereka untuk bertarung dengan baik. Anda dan saya bisa menuai untungnya. Aku tidak akan pergi denganmu. Wanita itu mencibir, kamu Hua Qing, nama putra kota Dandao kali ini hanya 11 Aoling. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin, jika tidak, saya khawatir Anda akan kalah sangat jelek. Benarkah? Aku menantikannya. Pria itu mencibir padanya, tidak puas. Apa yang dia lihat di matanya adalah semangat juang yang tak ada habisnya. Setelah Qin Chen kembali ke Dan Pavilion, Zhuo Qingfeng segera memperkenalkan Jiao Jialiang kepada Qin Chen. Terima kasih untuk bantuannya. Qin Chen melengkungkan tangan. Di mana, Tuan Qin? Ini untuk menghancurkan orang tua itu. Penatua Jiao bergegas maju. Meskipun dia adalah penatua sejati di pavilion dan, dia tidak berani membiarkan Raja Obat berbakat, seperti Qin Chen memberi hormat. Pemurnian Qin Chen hampir membuatnya takut. Jangan berdiri lagi. Duduk dan bicara. Tuan Jiao membawa semua orang ke aula resepsinya. Sebagai penatua sebenarnya dari Dan Pavilion, ia memiliki aula resepsi di Dan Pavilion, yang normal. Penatua Jiao berani menyelesaikan kata-katanya. Orang tua itu bergegas keluar dengan desir. Dia berlari ke kursi dan menggosoknya dengan lengan bajunya. Kemudian dia menyanjung Qin Chen dan berkata, ayo, Tuan Qin, duduk. Dia menggosok kursi dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang kotor di kursi itu. Dia memandang Jiao Chang dengan wajah hitam dan berkata, untuk itu, apakah kursi di ruang tamu akan sangat kotor? Setelah Qin Chen duduk, Jiao tua segera memerintahkan rombongannya untuk membuat teh. Da Bei mengambil teh dari tangan lawannya lagi. Dia dengan hati-hati membawa teh ke Qin Chen, membuka penutup teh dan memaksa teh untuk meniup. Dia takut tehnya akan membakar Qin Chen. Zhuo Qingfeng terdiam, bertanya-tanya, apakah ini? Pria tua itu menyeringai dan menunjukkan gigi kuningnya. Dia berkata sambil tersenyum, semuanya, saya sangat sedih. Saya pengikut baru Tuan Qin. Tolong jaga saya di masa depan. Apakah kamu orang tua yang sangat berbelas kasih? Jiao Changlao terkejut. Dia adalah seorang Sanxiu yang terkenal di surga utara. Meskipun dia adalah Kaisar Wu, kekuatan pihak lain benar-benar lebih unggul darinya, penatua kekuatan sebenarnya dari Dan Pavilion. Saya baru saja mendengar bahwa orang ini selalu sendiri. Kapan dia menjadi pengikutnya? Zhuo Qingfeng juga pusing di samping, tetapi segera kembali kepada Tuhan. Kurang debu juga terlalu memaksa. Baru datang ke kota Dandao sebentar sebenarnya sudah menerima pengikut, dan cara melihat semua ahli, lebih sedikit debu, ternak. Orang tua itu tertawa dan terus meniup tehnya. Kemudian dia dengan hati-hati membawanya ke Qin Chen dan berkata, Tuan Qin, ayo, minum tehnya dan hati-hati terhadap panas. Qin Chen ditutupi dengan garis-garis hitam. Apakah dia seorang raja seni bela diri? Apakah yang kuat takut teh panas? Cari tempat duduk dan duduklah. Ini memalukan. Sambil tersenyum, lelaki tua Da Bei meletakkan teh di atas meja di samping tangan Qin Chen. Qin Chen melotot, ambil dan ambil. Anda sudah lama meniup, dan air liur Anda tertiup masuk. Bagaimana saya bisa meminumnya? Ambil untuk memuaskan dahaga Anda. Segera seseorang menuangkan secangkir teh baru ke Qin Chen, dan semua orang meminumnya. Qin Chen menyesap dan mencicipinya dengan hati-hati, jubah hijau Gunung Jiuyu, 10 tahun, teh berkualitas tinggi,
harus dipetik sebelum hujan di bulan Maret. Pria tua itu tertegun, lalu minum beberapa suap, memukul mulutnya, dan berkata dengan curiga, benarkah? Bisakah kamu mencicipinya? Hahaha. Senyum tanpa komitmen, Qin Chen segera memelototi matanya dan berkata, apa yang berani Anda curigai? Apakah Anda memiliki penampilan rombongan? Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, menunjukkan wajah pemujaan dan berkata, Tuan Qin, Anda bahkan dapat mengetahui tahun dan tanggal memetik teh ini. Anda benar-benar ahli upacara minum teh dan idola kami. Kata sepasang ekspresi mabuk. Kerumunan itu pusing. Orang tua itu sangat tidak tahu malu. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Dia pikir itu kesalahan untuk menerima pria seperti itu. Orang ini hanya bunga yang indah. Setelah beberapa kata lagi, mereka memasuki tema. Tuan Jiao memiliki sedikit debu. Seberapa yakinkah perasaan Anda tentang lamarannya untuk menjadi putra Tuhan? Zhuo Qingfeng bertanya. Jiao Jialiang mengerutkan kening, saya agak yakin. Sulit untuk mengatakannya saat ini, tetapi saya memperkirakan itu tidak boleh melebihi 50%. Sangat rendah. Zhuo Qingfeng terkejut. Qin Chen juga mengerutkan kening. Dengan bakatnya, hanya ada peluang 50% untuk menjadi putra Tuhan. Apakah kota Dandao ini sarang harimau? Jiao Jialiang berkata dengan senyum pahit, putra dewa tidak semudah itu. Dipromosikan menjadi raja kedokteran hanyalah kondisi paling dasar untuk menjadi orang suci. Faktanya, yang disebut putra surga adalah di permukaan adalah bakat, tetapi pada rahasianya adalah beberapa cabang dan pavilion yang mencoba yang terbaik untuk bersaing satu sama lain. Jiao Jialiang menghela nafas, di permukaan, kota Dandao kami terlihat sangat damai, tetapi pada kenyataannya, arus bawahnya melonjak. Bahayanya di luar imajinasi orang biasa. Ekspresi Jiao Changlao tiba-tiba menjadi sangat serius. Chapter 1242, Oh. Qin Chen berkata sambil tersenyum, penatua Jiao, ingin mendengar detailnya. Berkata demikian. Tuan Jiao tahu hubungan antara Qin Chen dan Zhuo Qingfeng, dan dia bersedia berteman. Dia menjelaskan, saat ini, pavilion dan di wilayah surga utara sebenarnya dibagi menjadi 5 kekuatan, di mana kekuatan pertama secara alami adalah pemimpin kabinet. Namun, pemimpin kabinet selalu acuh tak acuh terhadap urusan pemerintahan dunia, jadi dia jarang mengambil bagian dalam urusan pavilion dan 4 kekuatan yang tersisa adalah 3 wakil ketua kabinet dan Raja Obat Suanyi. Meskipun dia tidak peduli dengan urusan dunia, dia harus mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Artinya, masalah pertama bagi Tuan Qin untuk menjadi orang suci adalah persetujuannya. Qin Chen mengangguk dan berkata bahwa putra Tuhan terkait dengan masa depan kota Dandao. Secara alami, itu tidak dapat diatur dengan mudah. Itu harus disetujui oleh kepala kabinet. Ini bukan kecelakaan. Karena Qin Chen mengusulkan bahwa dia cukup suci, dia secara alami akan mencoba untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Ini juga alasan mengapa dia langsung memurnikan pil Wu Xiao King Hong. Kalau tidak, jika Raja Obat bersertifikat dapat berhasil memperbaiki pil Raja, mengapa dia harus repot-repot? Ini hanya salah satunya. Selain itu, untuk menjadi seorang putra, kamu harus dipilih oleh kekuatan tertentu di Dan Pavilion. Jiao tua berkata lagi. Qin Chen mengerutkan kening, ragu, harus mendapatkan pemilihan internal Pavilion Dan. Itu benar. Old Jiao mengangguk. Yang disebut Putra Sen sebenarnya adalah penerus dan pavilion di masa depan. Tidak mungkin menjadi penerus dan pavilion tanpa dukungan kekuatan tertentu di dalam dan pavilion. Dange pernah memiliki 4 orang suci. Faktanya, itu dipilih oleh 3 wakil ketua kabinet dan Raja Obat Suanyi. Di permukaan, itu dipilih oleh banyak tetua Dange. Faktanya, itu adalah juru bicara yang didukung oleh keempatnya. Kekuatan dan jika kamu ingin menjadi orang suci, kamu harus mendapatkan rekomendasi dari salah satu dari mereka.
Tidak mungkin untuk 3 wakil ketua kabinet, karena mereka telah memilih seorang putra dari satu sama lain. Hanya putra yang dipilih oleh Tuanku Suanyi, yang Raja Obat, tidak sengaja jatuh, dan ada tempat yang direkomendasikan. Zhuo Qingfeng terkejut dan berkata, bukankah ini benar? Tuan, putra yang dipilihnya secara tidak sengaja jatuh, yang membuat tuannya merekomendasikan lebih sedikit debu. Penatua Jiao berkata dengan senyum pahit, saudara belah diri yang lebih muda Zhuo, saya khawatir Anda tidak tahu. Karena itu, lebih tidak mungkin bagi Anda untuk merekomendasikan Master Qin daripada kondisi pertama. Mengapa demikian? Zhuo Qingfeng bodoh dan tidak bisa mengerti. Qin Chen juga ragu. Penatua Jiao menjelaskan, Tuan Qin, Anda juga harus tahu bahwa Suanyi Youwang sebenarnya adalah salah satu wakil pemimpin pavilion bahaya di tahun-tahun awalnya. Tetapi ketika Zhuo Qingfeng menyinggung orang lain, Tuan itu sendiri dimakzulkan untuk melindungi Zhuo Qingfeng, jadi dia mengundurkan diri dari wakil kepala kabinet, yang membuatnya menjadi tetua tertinggi di Dan Pavilion. Faktanya, dia tidak memiliki banyak kekuatan nyata. Qin Chen mengangguk. Dia juga menjabat sebagai tetua kehormatan Dange di kehidupan sebelumnya. Secara alami, dia tahu bahwa tetua Dange Taishang mirip dengan tetua Taishang dari beberapa sekte. Bahkan, itu hanya sebuah pos kehormatan, yang umumnya memuja beberapa raja obat, yang telah memberikan kontribusi penting ke pavilion Dan. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak berpartisipasi dalam operasi bahaya apapun, dan bahkan tidak sekuat sesepuh yang berkuasa. Old Jiao melanjutkan, Tuan tidak peduli dengan posisi wakil pemimpin kabinet dan tetua tertinggi. Mimpinya adalah untuk dapat mempelajari seni memurnikan obat. Di masa depan, dia akan menembus ranah Raja Obat dan menjadi Kaisar Obat. Dia akan memasuki wilayah militer yang luas untuk mempelajari teknik pemurnian obat yang lebih mendalam. Sayang sekali pohon-pohon ingin tenang tetapi anginnya tidak kencang. Penatua Jiao menghela nafas dengan senyum masam, di pavilion Dan, ada persaingan sengit dan intrik satu sama lain. Pemimpin kabinet dilimpahkan ke wilayah militer, dan dia juga ingin menjadi kaisar kedokteran. Oleh karena itu, dia pada dasarnya mengabaikan Dan Pavilion. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar kedokteran di masa depan, setelah lebih dari beberapa tahun, saya khawatir dia akan kembali ke area belah diri ketika usianya sudah habis. Secara alami, ini adalah kompetisi paling sengit di antara cabang-cabang Dan Pavilion. Tuan, dia tidak ingin terlibat dalam kompetisi semacam ini, tetapi karena dia adalah wakil pemimpin kabinet di tahun-tahun awalnya, meskipun dia menjadi tetua tertinggi dan tidak mengelola urusan sebenarnya dari pavilion Dan, ada banyak teman dan murid di bawah komandonya yang berada di posisi kekuatan sebenarnya di pavilion Dan. Secara alami, dia dicurigai dan ditekan oleh 3 wakil pemimpin kabinet lainnya. Faktanya, Sang Master dicela sebagai sesepuh dari Mahaguru dan juga disebut sebagai 3 wakil ketua kabinet. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rintangan Sang Master. Bagaimanapun, Sang Master adalah yang paling bergengsi dari 4 wakil ketua kabinet saat itu. Bahkan dikatakan bahwa dia diharapkan untuk mewarisi posisi pemimpin kabinet saat ini. Bagaimana mereka tahu bahwa tuannya tidak benar-benar ingin memperebutkan tahta pemimpin kabinet, tetapi Kang Yuming dan 3 wakil pemimpin kabinet lainnya secara alami tidak berpikir begitu. Bahkan setelah tuan itu dikecam sebagai tetua tertinggi, dia masih melakukan penindasan nakal pada tuannya, dan bahkan mencoba untuk sepenuhnya mengecualikan kekuatan tuannya dari pavilion Dan. Meskipun kami tidak keberatan dengan posisi kami tidak bisa tidak melihat kami dikalahkan oleh 3 wakil ketua kabinet. Oleh karena itu, kami hanya dapat berpartisipasi dalam kompetisi, dan bahkan memupuk putra Lu Wencheng untuk bersaing dengan 3 lainnya. Orang suci. Tetapi siapa yang tahu bahwa putra Lu Wencheng mengalami kecelakaan tragis dalam perjalanan belum lama ini? Adik laki-laki Lu adalah murid favorit Tuan dan satu-satunya murid tertutup setelah Anda. Pria berambut putih memberikan pria berambut hitam.
Bagaimana menurut Anda? Suasana hati tuannya. Zhuo Qingfeng terdiam, dan murid favoritnya mengalami kecelakaan, yang merupakan pukulan besar bagi siapapun. Apa yang terjadi dengan adik laki-laki Lu? Zhuo Qingfeng segera mengerutkan kening. Putra bijak kota Dandao, secara tak terduga, mengalami kecelakaan ketika dia pergi keluar untuk mengalami. Sulit dipercaya untuk menyebarkannya. Bagaimana bisa seorang jenius seperti ini tidak dilindungi oleh seorang master? Mata tetua Jiao membeku dan berkata, sebenarnya, Tuan, dia curiga bahwa adik belah diri Lu tidak jatuh secara tidak sengaja, tetapi dibunuh oleh orang lain. Apa? Semua orang terkejut. Lu Wencheng dibunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, bagaimana ini mungkin? Siapa yang pada akhirnya begitu berani membunuh putra kota Dandao? Apakah ada bukti? Itu karena tidak ada bukti bahwa tuannya tidak mengungkapkannya secara terbuka. Penatua Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi jika Anda ingin Tuan Qin setuju untuk merekomendasikan Tuan Qin, saya khawatir dia mungkin tidak setuju, karena dia tidak ingin membiarkan orang lain mengambil risiko, dan pada titik ini, Jiao tua memandang Zhuo Qingfeng dengan aneh. Dia bingung. Dia tidak tahu di mana dia berada. Faktanya, kematian putra Lu Wencheng tampaknya ada hubungannya dengan keluarga Zhuo. Anda Zhuo Qingfeng terkejut, kematian putra Lu Wencheng ada hubungannya dengan keluarga Zhuo saya. Kakak belah diri tetua Jiao, apa yang terjadi? Old Jiao menghela nafas, alasan mengapa Lu Wencheng Shengzi pergi berlatih adalah karena Zhuo Tiantong yang lebih tua dari keluarga Zhuo. Anda memberitahu putranya sebuah pesan bahwa dia meninggalkan kota Dandao. Jika bukan karena berita keluarga Zhuo Anda, putranya tidak mau pergi. Apakah Anda mengerti maksud saya? Chapter 1243. Apakah ada hal seperti itu? Zhuo Qingfeng benar-benar terkejut. Dengan cara ini, kematian putra Lu Wencheng benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Zhuo-nya. Meskipun bukan kematian putra Lu Wencheng yang disebabkan oleh keluarga Zhuo-nya, kausalitas tetap ada. Kakak belah diri yang lebih tua, Anda membawa saya untuk melihat guru. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di sini, saya percaya bahwa selama Anda bertemu Chen Shao, Anda pasti akan menyetujui permintaannya. Dengan bakat Chen Shao, akan mudah untuk memenangkan status anak Tuhan, dengan cara ini juga akan memiliki banyak manfaat bagi tuannya sendiri. Ini sangat bersih. Kenapa kamu tidak mengerti, adik belah diri Zhuo? Penatua Jiao berkata dengan senyum masam, saya percaya bakat Tuan Qin. Tapi pikirkanlah, murid favorit Tuan Lu Wencheng baru saja meninggal, dan dia meninggal karena berita dari keluarga Zhuo Anda. Kemudian Anda meminta tuannya untuk merekomendasikan Tuan Qin sebagai putra suci. Apa pendapatmu tentang Tuan Qin? Zhuo Qingfeng tercengang, bagaimana menurutmu? Tuan Qin, apakah ada yang salah dengan kepala temanmu? Saya tidak mengerti. Orang tua itu tidak bisa menahannya. Dia memutar mulutnya dan berkata, apa lagi yang bisa kamu pikirkan? Itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Zhuo-mu. Tidak mungkin. Zhuo Qingfeng menggelengkan kepalanya. Meskipun kematian putra Lu Wencheng karena berita dari keluarga Zhuo-nya, bukan berarti keluarga Zhuo-nya sengaja menjebak kakak laki-laki Lu Wencheng. Kedua konsep ini pada dasarnya adalah dua konsep. Hei, mungkinkah kamu tidak memiliki keputusan akhir? Orang-orang seperti Raja Aula, tetapi mereka tidak akan mengendalikan Zhuo Jiamu. Apakah mereka benar-benar mencoba membingkai jalan, dan kamu secara alami akan cemburu padanya? Pria tua itu memiringkan kakinya dan berkata, mungkin dia akan meragukan kematian Lu Wencheng terkait dengan Tuan Qin. Hubungan apa? Zhuo Qingfeng ragu. Tentu saja, Tuan Qin diam-diam menjebak putra Lu Wencheng untuk menjadi putra suci. Jika tidak akan ada hubungannya. Kata lelaki tua itu. Diam dan minum tehmu dengan baik. Qin Chen memelototi pria tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berhenti berbicara.
Dia menuangkan teh di sampingnya, tetapi dia bergumam, apa yang saya katakan adalah kebenaran, oke. Tapi Jiao Changlao tidak mengatakan apa-apa lagi, dan jelas-jelas menyetujui maksud dari lelaki tua Dabei. Jadi begitu. Qin Chen berkata sambil tersenyum, saya ingin menjadi putra Tuhan. Ada dua masalah. Yang pertama membutuhkan persetujuan dari kepala kabinet, dan yang kedua membutuhkan rekomendasi dari Raja Obat Suanyi. Benarkah, bahwa wajah Qin Chen tidak berubah? Tetua Jiao mengagumi sikap Qin Chen di dalam hatinya, dan berkata, selain itu, ada masalah ketiga, yaitu, 3 wakil ketua kabinet tidak akan duduk dan menonton hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan, jika Tuan setuju untuk merekomendasikan mereka, mereka pasti akan mengatur rintangan. Adapun hambatan, tidak mudah untuk mengatakan, tetapi hambatan apa yang Anda benar-benar ingin atur untuk status 3 wakil ketua kabinet itu sesuatu yang sulit. Baiklah, mari kita selesaikan 3 masalah satu persatu. Pertama, mari kita selesaikan rekomendasi Raja Obat Suanyi kedua, dan minta Tetua Jiao untuk menyapa Raja Obat Suanyi untuk saya, dan buat janji agar kita bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama. Suatu saat, oke. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Ini. Penatua Jiao tercengang. Dia mengerti apa yang dia katakan. Tuan Qin berani menemui tuannya. Tidakkah dia takut tuannya meragukannya? Seolah-olah dia memahami pikiran Jiao, Qin Chen terkekeh, aku tahu apa yang dikhawatirkan oleh Jiao tua. Tapi karena tetua Jiao memiliki keberanian untuk memberitahu Ben Xiao dengan terus terang, dia jelas tidak percaya bahwa Ben Xiao adalah tipe orang yang sengaja menjebak putra Lu Wencheng demi tahta putranya. Dalam hal ini, apalagi yang dikhawatirkan oleh tetua Jiao? Ini harus dikatakan bahwa sikap Qin Chen terlalu tidak biasa. Dalam kata-katanya, dia memberi orang kepercayaan yang kuat, yang membuat tetua Jiao tidak dapat membantu terinfeksi, seolah-olah dia akan menjadi orang suci. Kalau begitu, baiklah. Pada akhirnya, Tuan Jiao ragu-ragu sejenak dan menyetujui permintaan Qin Chen. Kedua belah pihak berbicara sebentar, dan kemudian mereka pergi. Debu kecil, mengapa kita tidak pergi menemui Tuan sekarang? Janji lain. Dari pavilion dan, Zhuo Qingfeng dengan cepat melangkah maju untuk bertanya. Dan tidak sabar untuk bertemu dengannya. Tidak terburu-buru. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Jiao? Tampaknya ada hubungannya dengan kematian keluarga Zhuo Anda dan putra Lu Wencheng. Ketika kami pertama kali datang ke kota Dandao, kami pertama kali menemukan keluarga Anda dan kemudian, omong-omong, mengetahui berapa banyak kematian putra Lu Wencheng ada hubungannya dengan keluarga Zhuo Anda. Qin Chen menyipitkan matanya. Hal-hal dalam hal ini sangat aneh. Putra kudus tidak akan mati tanpa alasan. Pasti ada banyak masalah di dalamnya. Setelah meninggalkan dan pavilion, Qin Chen dan Zhuo Qingfeng dan rombongan mereka langsung pergi ke kediaman Zhuo. Mereka juga mengetahui alamat baru keluarga Zhuo dari sesepuh Jiao. Kediaman baru keluarga Zhuo terletak di barat laut kota terluar kota Dandao. Ini adalah tempat yang sangat terpencil untuk seluruh kota. Ini pada dasarnya adalah tempat di mana keluarga biasa tinggal. Ketika dia melihat keluarganya pindah tempat tinggal baru di sini, Zhuo Qingfeng merasa sedikit sedih. Dalam beberapa dekade terakhir, bagaimana anggota keluarga hidup? Di depan mansion biasa. Dong 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 dong. Qin Chen dan mereka datang ke pintu, melihat nomornya dan mengetuk pintu. Cia. Ketika pintu terbuka, seorang lelaki tua berpakaian buruk membukakan pintu. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Zhuo Qingfeng dan yang lainnya. Melihat pakaian dan momentum beberapa orang, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menunjukkan pandangan hati-hati dan berkata, siapa yang kamu cari? Hoibe. Zhuo Qingfeng melihat lelaki tua itu dan berkata dengan penuh semangat. Anda. Pria tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata tuanya yang redup menatap Zhuo Qingfeng. Wajahnya yang keriput tiba-tiba menunjukkan kejutan, Tuan Qingfeng,
Anda adalah Tuan King Feng. Dia sangat bersemangat, sehingga tubuhnya yang lemah bahkan gemetar. Tangannya bersemangat untuk memegang lengan Zhuo King Feng. Ini aku, Faber. Ini aku. Tuan King Feng, bagaimana Anda kembali? Anda tidak. Kata Fubo gemetar, dengan kegembiraan di wajahnya, dan air mata keluar dari matanya yang lama. Aku kembali, Faber. Aku kembali. Di mana ayah? Bagaimana dengan mereka, Paman? Zhuo King Feng berkata dengan penuh semangat. Tahun dia pergi, dia baru berusia sekitar 20 tahun. Sekarang dia telah kembali, tetapi dia telah 60 atau 70 tahun. Dia belum melihat kerabatnya selama beberapa dekade. Siapa yang bisa memahami perasaan itu? Fubo, yang merupakan pengurus rumah tangga Zhuo pada waktu itu, tidak menyangka bahwa dia masih akan berada di sini beberapa dekade kemudian, hanya agak tua. Untungnya, semua orang di daratan Tianwu berlatih seni bela diri. Sangat mudah bagi seorang seniman bela diri normal untuk hidup sampai 100 tahun selama dia berada di atas Wuzong. Namun, untuk seorang Raja Wu seperti Zhuo King Feng, dia bisa berusia 200 tahun, dan 60 atau 70 tahun adalah seorang pemuda. Ayahmu dan mereka semua pergi ke toko di Danxi. Ada banyak barang di toko baru-baru ini. Ayo, Tuan muda, masuk dan duduk. Chapter 1244 orang tua itu mengantar sekelompok orang ke mansion. Seluruh hunian sangat sederhana, tidak ada yang mewah, tapi setidaknya bersih dan areanya oke. Bagi orang biasa, memiliki rumah besar seperti itu di kota Dandao telah menjadi harapan perjuangan seumur hidup. Tetapi untuk keluarga Zhuo, keluarga bangsawan kecil di kota Dandao, dan bahkan mengembangkan apoteker berbakat seperti Zhuo King Feng, latar belakang keluarga seperti itu dapat dikatakan sangat menurun. Semua ini karena Zhuo King Feng secara tidak sengaja menyinggung istana berkabut dan lainnya. Pihak lain bahkan bukan orang besar. Namun, singkatnya, seluruh kota Dandao dalam bahaya. Suan Yowang, Master Zhuo King Feng dan wakil pemimpin kabinet dan pavilion, diturunkan secara langsung, dan Zhuo King Feng adalah tempat paling terpencil dari 100 dinasti di surga utara. Adapun keluarga Zhuo, itu berasal dari keluarga bangsawan kecil, dipecah menjadi penampilannya yang sekarang. Harus dikatakan, bahwa dunia ini sangat panas, sehingga hidung Zhuo King Feng masam, dan matanya merah. Ayah, toko mana yang ada di kota Dan? Aku akan pergi ke sana sekarang. Zhuo King Feng menarik napas dalam-dalam. Melihat situasi di rumah, dia tidak sabar untuk melihat orang tua dan kerabatnya. Tuan King Feng, toko mana itu? Keluarga Zhuo kami hanya memiliki satu toko, yang tersisa di kota Dan, yang merupakan toko yang diturunkan oleh Zhu. Anda sering pergi ke sana ketika Anda masih kecil, kata Forbes sambil tersenyum. Aku mengerti. Aku mengerti. Zhuo King Feng mengangguk dan berkata kepada Qin Chen, debu kecil, kamu tinggal di sini sebentar. Aku akan pergi ke toko dulu, dan aku akan segera kembali. Jangan repot-repot. Ayo pergi bersama. Qin Chen juga ingin tahu bagaimana bisnis keluarga Zhuo sekarang. Menurut kebenaran, keluarga Zhuo masih memiliki toko di Danxi, yang seharusnya tidak terlalu buruk. Sepanjang jalan ke depan, segera datang ke kota Dan. Kota Dan adalah pasar besar yang didirikan oleh kota Dandao di kota tersebut. Ada banyak praktisi dan apoteker biasa yang berdagang di sini. Di kota Dandao, tidak semua apoteker memenuhi syarat untuk bergabung dengan Dange. Meskipun banyak apoteker dapat menyatakan kekuatan mereka dalam bahaya, mereka tidak dapat bekerja dalam bahaya karena keterbatasan kekuatan dan bakat mereka. Mereka hanya dapat menemukan obat mujarab dan resep dan sendiri, dan terus mengasah keterampilan dan mereka. Orang-orang seperti itu menempati arus utama kota Dandao. Bahkan di kota, 90% apoteker berada dalam praktik bebas. Selain itu, karena ada banyak apoteker di kota Dandao, ada banyak praktisi gratis di kota Dandao.
Beberapa dari mereka bahkan tinggal di sini sepanjang tahun untuk mendapatkan sumber daya pil dari kota Dandao. Misalnya, orang tua Dabei adalah salah satu dari banyak praktik bebas, yang juga menempati arus utama kota Dandao. Setelah Zhuo Qingfeng membawa mereka ke Danxi, mereka berjalan sampai ke pedalaman Danxi. Seperti pusat komersial lainnya di kota, semakin banyak toko yang mereka kunjungi, semakin makmur mereka. Ini membuat Qin Chen semakin terkejut, bahwa keluarga Zhuo dapat memiliki toko di kota dan, tetapi bagaimana bisa begitu menyedihkan? Aku tidak percaya. Dia yakin bahwa toko-toko di sini, bahkan jika mereka tidak berbisnis, akan mendapatkan sewa dalam jumlah besar setiap tahun jika mereka hanya menyewakannya. Bagaimana Anda bisa menggadaikan rumah lama? Lebih sedikit debu, ini dia. Setelah berjalan selama setengah jam di dalam kota dan, Zhuo Qingfeng akhirnya berhenti di pintu sebuah toko. Saya melihat bahwa area toko tidak kecil, penuh dengan 3 lantai, setidaknya ribuan ping, dan berada di area emas kota dan, di mana orang datang dan pergi kemana-mana, sangat makmur. Di atas toko, ada plakat dengan 4 kata, bangunan dan Zhuo. Ini cukup atmosfer. Hanya aneh bahwa Danlou lain di dekatnya penuh dengan orang dan sangat makmur. Namun, ada beberapa orang di pintu gedung dan Zhuo, yang tampaknya sangat sepi. Ini membuat Qin Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Saat ini, di gedung dan, beberapa orang tua yang terlihat agak tua sedang duduk di toko. Di samping mereka, ada beberapa pria parubaya, tampak cemas di dalam toko. Sejak kejadian terakhir, semakin sulit bagi kami untuk berbisnis di Danlou. Seorang lelaki tua menghela nafas dan berkata, perhatikan baik-baik, Alice dan Zhuo Qingfeng sangat mirip. Ya, jika Anda ingin mengoperasikan Danlou di kota Dandao, Anda harus memiliki sumber barang yang baik. Sekarang hubungan kami dengan Dange telah anjlok, dan kami tidak bisa mendapatkan pasokan yang baik sama sekali. Namun, tidak ada yang baik di luar. Bahkan jika ada, itu dimonopoli oleh keluarga besar itu. Keluarga aristokrat, macam apa yang bukan anjing dari para tetua yang kuat di Dan Pavilion. Seorang lelaki tua berkata dengan marah. Kakak kedua, jangan katakan sepatah kata pun. Apakah kita keluarga Zhuo sengsara sekarang? Jika kita didengar oleh orang-orang itu, kita keluarga Zhuo akan lebih berbahaya. Tuan, menurut pendapat saya, mengapa kita tidak pergi dan temukan Raja Obat Tuan Suanyi, atau setidaknya dia. Seorang pria berusia 60 tahun berkata, tetapi dia tidak berbicara, tetapi dia diinterupsi oleh lelaki tua itu, Tiantong, jangan katakan itu. Hal terakhir bukan untuk keluarga Zhuo kami, bagaimana mungkin putra Lu Wencheng terbunuh? Kami tidak memiliki banyak hubungan dengan Suanyi. Apa pendapat Anda tentang keluarga Zhuo kami ketika Anda sudah begitu lama? Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Menjadi kesalahan keluarga Zhuo kita. Zhuo Tiantong tidak puas dan berkata, saya mengatakan bahwa saya ketinggalan berita pada waktu itu, tetapi siapa yang tahu bahwa putra Lu Wencheng telah benar-benar meninggal? Adapun pembunuhannya, itu hanya kecelakaan. Apa hubungan antara dia dan dia? Keluarga Zhuo saya. Terlebih lagi, Raja Obat Suanyi adalah adik laki-laki dari Qingfeng. Dia adalah penatua tertinggi pavilion dan selama dia berbicara, keluarga Zhuo kami akan kekurangan pil berkualitas tinggi. Menurut pendapat saya, Raja Obat Suanyi bukan orang baik. Tiantong, diam. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah warna, kamu berani mengatakan ini, dan untuk menjaga angin, tahukah kamu berapa banyak risiko yang dia ambil? Untuk membuat perbedaan yang jelas dengan keluarga Zhuo adalah untuk menghindari menyebabkan masalah. Pada awalnya, dia memberi banyak bantuan secara diam-diam. Ini kegagalan keluarga Zhuo saya. Saya tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu dari Anda di masa depan. Pria tua itu berkata dengan marah. Apakah kamu ingin membeli pil? Tolong. Tepat pada saat ini,
Seorang pria melihat Qin Chen dan rombongannya yang datang ke gedung dan segera datang untuk menemuinya. Duduk di dalam lelaki tua itu dan yang lainnya juga dengan cepat berdiri, terlihat sedikit gelisah. Jika kata-kata itu tersebar begitu saja, saya khawatir tidak akan ada masalah kecil untuk keluarga Zhuo mereka. Silakan masuk dengan cepat. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda beli. Meskipun bangunan Zhuo Hitan kami kecil, kami dapat menjamin harga sebenarnya. Zhuo Musian berkata dengan hangat. Zhuo Qingfeng lewat dan menatap Zhuo Musian di depannya. Napasnya agak pendek. Zhuo Musian memandang Zhuo Qingfeng dengan sedikit keraguan. Perlahan-lahan, ekspresinya berubah dan dia juga bersemangat, kamu. Ini membuat keluarga Zhuo lain di dekatnya muncul. Chapter 1245, Ayah, ini aku, angin. Zhuo Qingfeng langsung tersedak. Setelah beberapa dekade absen, ayahnya yang dulu hebat menjadi sangat tua dan pucat. Qingfeng, apakah itu benar-benar kamu? Zhuo Musian menatap Zhuo Qingfeng dengan hati-hati dan terlihat bersemangat. Apakah kamu angin? Anggota keluarga Zhuo lainnya juga bersemangat untuk maju. Ini benar-benar angin. Qingfeng kembali. Semua orang berkata dengan penuh semangat, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Banyak murid setengah baya dari generasi muda juga terkejut melihat bahwa meskipun mereka belum pernah melihat Zhuo Qingfeng, mereka telah mendengar tentang perbuatan Zhuo Qingfeng. Mereka mendengar bahwa dia adalah apoteker paling berbakat dari keluarga Zhuo selama ratusan tahun. Sayangnya, mereka yang tersinggung diasingkan dari kota Dandao. Saya baru saja mendengar bahwa dia tidak bisa kembali ke kota Dandao dalam hidupnya. Kenapa dia tiba-tiba kembali sekarang? Zhuo Musian juga segera kembali kepada Tuhan dan berkata dengan gugup, Qingfeng, bagaimana kamu kembali? Jika orang lain tahu berita itu, aku takut. Zhuo Musian tahu mengapa putranya meninggalkan kota Dandao saat itu. Sekarang status keluarga Zhuo menjadi sangat memalukan. Jika Zhuo Qingfeng kembali ke kota Dandao dengan tergesa-gesa begitu dia diketahui oleh orang lain, keluarga Zhuo-nya pasti akan menderita bencana jika dan gemarah. Bagaimanapun, Zhuo Qingfeng membuat kesalahan, tetapi Raja Obat Suanyi tuannya juga menderita kejahatan besar. Ayah, kali ini aku kembali, sebenarnya. Zhuo Qingfeng tahu apa yang ayahnya dan mereka khawatirkan. Dia baru saja akan menjelaskan. Dengan keras, terdengar suara gemuruh di luar gerbang Danlou, dan gerbang itu ditendang hingga terbuka. Dan dalam sekelompok orang takut, sekelompok orang tidak puas dengan pergantian masa lalu. Ya, ada begitu banyak orang di toko ini hari ini. Hanya saja aku bisa menemukannya satu persatu. Di luar gerbang datang sekelompok orang, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak dingin, di belakang adalah sekelompok pria yang tampaknya tidak mudah diprovokasi. Melihat kelompok orang ini, keluarga Zhuo Musian mau tak mau mengubah wajah mereka. Huang, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pria parubaya dari keluarga Zhuo melangkah maju dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Diam. Zhuo Musian memberi pria parubaya itu minuman ringan, dan kemudian datang ke sisi lain di depannya, dan berkata dengan suara rendah, Huang Guanxi, angin apa yang telah meniupmu ke sini? Angin apa? Angin seperti apa yang Zhuo pikirkan? Itu menyebut senyum kulit Huang Guanxi untuk tidak tersenyum untuk mengatakannya. Huang Guanxi bercanda. Bagaimana kami bisa tahu? Zhuo-mu dengan santai ditemani dengan senyuman. Hahaha, tuan dari keluarga Zhuo memiliki ingatan yang baik. Mengapa kamu tidak mengingat kata-kataku? Huang Guanxi menatapnya dengan dingin. Zhuo-mu mengobrol, bagaimana bisa? Anggota keluarga Zhuo lainnya di lapangan terlihat sangat jelek, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Karena tuan dari keluarga Zhuo pura-pura tidak tahu, aku akan menjelaskan bahwa aku di sini untuk memberitahu Zhuo bahwa kamu punya waktu 3 hari untuk memikirkannya.
Dia memandang Zhuo Musian dengan mencibir, tuan keluarga Zhuo harus tahu emosiku. Jika 3 hari kemudian, dia tidak setuju dengan persyaratan keluarga Huang, apa yang akan terjadi pada keluarga Zhuo? Steward Huang, kamu pergi dulu dari sini. Keluarga Zhuoku ada urusan hari ini. Zhuomu sedang sibuk. Zhuo Tiantong melangkah maju dan menunjuk Huang Guanxi dengan marah, Huang Huan, jangan pergi terlalu jauh. Keluarga Zhuo saya adalah salah satu keluarga bangsawan di kota Dandao, dan itu ada hubungannya dengan Dan Pavilion, Anda. Omong kosong. Huang Huan, seorang pria muram, memandang Zhuo Tiantong dengan tatapan dingin, selama masa kejayaan keluarga Zhuo Anda, keluarga Huang saya tidak memperhatikannya. Jangan menyebut keluarga Zhuo Anda sekarang. Adapun hubungan antara Dan Pavilion, hahaha, hanya hubungan antara Suanyi dan Youwang. Keluarga Yu Zhuo telah melakukan begitu banyak kerusakan pada Raja Obat Suanyi. Sekarang mereka telah membunuh putra Luencheng. Raja Obat Suanyi yang kehilangan putranya tidak bisa akur dan Pavilion cepat atau lambat. Apa kualifikasi keluarga Zhuo Anda untuk menjadi sombong di depan saya? 3 hari. Huang Huan, seorang pria parubaya yang dingin, mengulurkan 3 jari ke Zhuo Musian, mengungkapkan senyum dingin, Anda keluarga Zhuo harus senang bahwa ada industri seperti itu. Setelah 3 hari, berikan ini Zhuo dan membangun untuk keluarga Huang saya. Keluarga Huang saya dapat mempertimbangkan untuk tidak bertanggung jawab atas masa lalu, jika tidak, keluarga Zhuo Anda sedang menunggu untuk menghancurkan pintu. Huang Huan dengan angkuh berkata, menghadapi cibiran embun, sama sekali tidak memandang orang keluarga Zhuo. Keluarga Zhuo dan yang lainnya semua gemetar karena marah. Zhuo Tiantong meraung, pada saat itu, berita itu diberitahukan kepada saya oleh keluarga Huang Anda. Siapa yang tahu bahwa itu adalah jebakan? Keluarga Huang Anda yang membunuh putra Luencheng. Anda harus pergi dan berbicara dengan Suanyi Youwang. Huang Huan tertawa, apakah menurut Anda Raja Obat Suanyi akan mempercayai Anda? Terlebih lagi, bahkan jika berita menyebar dari keluarga Huang saya dan putra Luencheng tidak saling mengenal sama sekali, tetapi mereka tertarik dengan keluarga Zhuo Anda. Yang harus disalahkan, itu adalah keluarga Zhuo Anda. Kalian semua di keluarga Zhuo, dengarkan aku. Huang Huan, seorang pria parubaya yang dingin, melihat ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, dalam 3 hari, Anda Zhuo dan building akan dipindahkan ke Huang kami. Keluarga. Anda keluarga Zhuo dapat bertahan hidup. Kalau tidak, saya membiarkan kalian semua keluarga Zhuo pergi ke neraka. Sekarang nasib keluarga Zhuo Anda berada di tangan Anda sendiri, hahaha. Qin Chen berdiri diam menonton adegan ini, lelaki tua itu memandang Qin Chen, Tuan Qin. Jangan khawatir. Lihat apa yang kamu mainkan. Qin Chen dengan tenang, lelaki tua yang sedih itu mengangguk. Ayah, apa yang sedang terjadi? Zhuo Qingfeng tidak bisa menahannya lagi. Matanya dingin dan dia bertanya dengan suara dingin. Tidak apa-apa. Zhuo Musian menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin identitas Zhuo Qingfeng terungkap. Tapi wajah Zhuo Qingfeng menjadi semakin pucat. Dia bisa merasakan ketakutan di hati anggota keluarganya. Selain itu, Zhuo Qingfeng juga mendengar dari percakapan satu sama lain, bahwa tampaknya pihak lain juga terkait dengan kematian putra Luencheng. Apa yang sedang terjadi? Zhuo Qingfeng melangkah maju, menatap Huang Huan dengan dingin, pihak lain berani mengancam keluarganya, mencari kematian. Huang Huan terkejut melihat ke atas, menatap Zhuo Qingfeng dengan 2 mata, oh. Siapa kamu? Angin, kembalilah. Wajah Zhuo Musian tiba-tiba berubah. Ayah, kota Dandao adalah tempat di mana ada hukum raja. Aku ingin melihat siapa yang berani mengambil milik keluarga Zhuo seperti ini. Zhuo Qingfeng mendengus dingin. Kapan kamu punya anak gila? Kenapa aku tidak tahu? Bukan dari mana, kan? Karena itu binatang buas, Zhuo,
Kamu harus menjaga mulut pihak lain. Jangan biarkan iblis keluar dari mulutnya. Senyum ganas setengah baya yang dingin. Kamu ingin mati. Zhuo Qingfeng benar-benar marah, langsung menampar sisi lain di masa lalu. Ledakan, siapa yang tahu bahwa kekuatan pria paruh baya itu tidak sama dengan biasanya, langsung memblokir serangan Zhuo Qingfeng. Telapak tangan dua orang terjalin bersama, langsung mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dorong pedal. Zhuo Qingfeng mundur 2 langkah, dan darah di tubuhnya membengkak. Tapi pria paruh baya itu tidak begitu baik. Wajahnya memutih dan tubuhnya melayang. Ya, tuan dari keluarga Zhuo, anggota keluarga Zhuo, Anda berani menyerang saya. Sepertinya Anda tidak memberi saya pelajaran. Anda keluarga Zhuo masih tidak mengerti situasi mereka, dan menghancurkan gedung Zhuo dan untuk saya. Huang Huan, seorang pria paruh baya, meraung marah dan melambaikan tangannya dengan marah. Banyak prajurit di belakangnya tiba-tiba bergegas maju. Sudah dulu ya guys. Dah capek nih. Ngopi-ngopi dulu. Nanti dilanjut lagi. Insya Allah.